أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. Ya. Sehingga anak-anak kita jamaah sekalian, termasuk yang di dunia pendidikan atau di pesantren, di pondok, atau mungkin juga di rumah kita, kenapa anak kita ini kok jauh dari akhlak yang kita harapkan? Mungkin ya jawabannya adalah karena jauhnya dari Al-Quran jamaah. Ya. Loh, para sahabat Nabi itu sentuhan-sentuhannya cuma wahyu kok, nggak ada sentuhan-sentuhan lain. Tapi kalau kita lihat bagaimana karakter-karakter mereka para sahabat, orang-orang yang sangat semangat dalam kebaikan dan ketaatan. Ya, kemudian para tabiin, atba'ut tabiin, terus sampai kemudian generasi kita ini. Ya, nah, tapi jamaah sekalian rahimakumullah, maka tema kita ini sangat bagus ya untuk kita coba ulik begitu, bagaimana kita memberikan pendidikan itu yang paling digalakkan ya bagaimana akhlaknya. Nggak usah pinter-pinter lah jamaah. Ya, sekarang orang pinter itu juga banyak bohongin orang. Ya, kalau nggak punya modal apa? Akhlak. Makanya kalau kaidah saya sih kita belajar itu jangan jadi orang pinter. Ya, aku dikasih ya itu bonus lah. Tapi belajarlah ingin jadi orang bener jamaah. Itu yang mahal gitu. Sekarang kalau orang orientasinya belajar ingin pinter, itu kan kadang-kadang banyak cara yang dilakukan. Contoh nih, karena saya benar di pendidikan jadi ya kadang-kadang sedikit paham. Anak itu kalau sudah ranking 1, 2, 3 besar, maka dia akan jadi malu kalau besok ranking 4, 5, 6 atau 10. Terus gimana upayanya? Ya ada aja. Kadang-kadang dia bawa contekan. Dia itu jelas-jelas apa? Perkara haram. Kadang-kadang dia kemudian bikin kerpean dibawa ditaruh di tangan, dan kejadian jemaah. Anak berprestasi ternyata qadarullah yaitu ya. Kenapa? Karena dia terobsesi harus mungkin pintar, nilainya juga bagus gitu, tapi nggak bener. Tapi belajarlah ingin jadi orang bener, yang artinya walaupun nggak pintar tapi insya Allah jadi orang yang selamat dunia, lebih-lebih di akhirat. Nah, tapi kita masuk di buku kita jamaah sekalian tentang an-muraqib akhwalat thalabah fi adabihim. Jadi pengawasan kita khususnya dalam bab bagaimana akhlak-akhlak anak-anak kita. Ya, jadi kita sebagai orang tua juga jamaah sekalian, dan termasuk khususnya saya pribadi, kita itu sering memberikan asupan-asupan secara dohiriyah. Ya, dohiriyah itu kayak baju, ya, kemudian seragam, pakaian, makanan, tempat tinggal, mainan, itu dohiriyah semua jemaah. Dohiriyah itu hanya disentuh oleh panca indera saja, mata saja. Orang itu kalau buta nggak akan bisa tahu bagaimana anak itu pakai baju apa jemaah. Mau baju mahal, murah, orang buta nggak akan lihat. Ya, berarti sentuhan dohiriyah itu hanya orang yang bisa melihat saja. Orang buta nggak bisa merasakan. Misal nih, ada orang tua, ya dia buta qadarullah misalnya gitu ya, kemudian berikan anaknya harga baju seharga katakanlah 10 juta. Nggak bisa dinikmati jemaah. Ya nggak lihat kok, gimana jadi kan lihat. Baju 10 juta dengan baju 10.000 itu bagi orang yang buta ya sama aja, nggak lihat, nggak penting gitu jamaah. Ya, nah kita sering memberikan kepada anak kita, baik anak yang sifatnya anak biologis sama anak idealis. Anak biologis itu anak kandung kita, anak idealisme itu anak produk dari pemikiran kita, mesti kita ajar, kita didik gitu. Banyak orang memberikan secara pendidikan yang dohiriyah, ya, tetapi dia lupa ada pendidikan batiniah jamaah. Sentuhan batiniah itu bisa dirasakan dari sisi orang yang mau buta pun dia bisa merasakan, dari sisi orang yang melihat lebih-lebih lagi. Ya, kalau orang itu akhlaknya baik, masya Allah, walaupun bajunya jelek jamaah, kita tuh senang lihatnya. Ya, ada orang yang kemudian mungkin penampilannya nggak menarik, tapi akhlak karakternya itu soleh, itu jadi enak gitu. Tapi coba bayangkan, ada orang mak-mak yang masya Allah dandanya bedak 1 kilo nempel semua, bajunya emas pakai, tapi akhlaknya naudzubillah, suka caci maki, ghibah, adu domba, mencela sama suaminya, masya Allah, naudzubillah. Jadi nggak enak jamaah, walaupun dipakainya itu emas, kemudian bedaknya 1 kilo, itu jadi rasa-rasa kayak enak gitu. Itu apa? Akhlaknya, ya. Sehingga kalau akhlak itu ditaruh dimanapun, maka dia akan menghiasi, ya, akan menghiasi. Makanya temanya adalah ayyuraqib akhwalat thalabah fi adabihim. Pantau bener jamaah bagaimana karakter akhlak, ya kalau di sini ya anak-anak kita aja ya. Kalau dalam dunia pembahasan kita ya di pendidikan santri dan santriwati kita, ya.
Wa kadzalika hadihim wa akhlaqihim, ya. Kita pantau juga bagaimana perjalanan dia dalam belajar, ya. Wa kadzalika akhlaqihim batinan wa dhahiran, akhlak yang secara dohir dan akhlak secara batin, ya. Dohir itu sederhana jamaah. Kalau ada anak kok, misalnya kita punya putra putri atau santri, dohirnya itu bajunya disobek-sobek, itu kalau yang cowok nggih, celana yang terus model kayak bolong-bolong depan, itu kan gambarannya ini, wah ini kayaknya nggak bener nih anak gitu, kurang lebihnya gitu dohirnya. Lebih-lebih hatinya, karena dohir itu cerminan batin jamaah, atau sebaliknya, batin juga akan mencerminkan dalam bentuk dohir, dohir pun itulah isi batinnya. Kalau batin nggak ada yang tahu. Seperti hari ini semuanya masya Allah pakai baju koko, pertanyaannya hatinya koko nggak? Jangan-jangan ada yang batik, ada yang kaos, ya, ada yang kaos oblong, kita nggak tahu hati yang punya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Sehingga gambaran disebutkan di sini adalah bagaimana seorang pengawas atau guru atau seorang orang tua bisa memperhatikan anaknya dari sisi apa? Akhlak yang baik. Nah, faman sadara minhu fi dzalika la yaliku mirtikabi muharram, maka hendaknya pengawasan kepada seorang siswa terkait dengan adab, kemudian akhlak, kemudian budi pekerti, ya, attitude-nya, sopan santunnya, maka ini hendaknya kemudian menjadi perkara yang sangat penting untuk diperhatikan, ya. Maka tidak selayaknya bagi seorang pendidik kalau hanya sekedar menghabiskan materi, itu gampang jemaah, ya, gampang. Tapi bagaimana kemudian anak itu dia mendapatkan ruh daripada ilmu, ya. Dan bagi bapak ibu yang mungkin juga di dunia pendidikan tahu, ya, sekarang itu mau materi apa saja, mau pelajaran bahasa Inggris, mau matematika, itu ada sentuhan-sentuhan karakter akhlak, ya, dengan kurikulumnya itu. Makanya kalau misalnya kita punya basic bahasa Inggris nih, kita basicnya IPA, kita basicnya matematika, itu harus melek juga bagaimana anak itu punya akhlak yang baik, karena memang tuntutannya gitu. Lebih-lebih lagi guru ulumuddin, guru agama, itu lebih lagi levelnya lebih tinggi, ya. Makanya kalau guru ulumuddin anak disuruh tahajud 2 rakaat, gurunya harus 6 rakaat, ya. Perbandingannya 2 sampai 3 kali lipat jemaah. Berarti kalau panjenengan nyuruh anak jenengan baca Quran, ini sederhananya, baca Quran, ayo dek, ayo nak baca Al-Quran 1 juz, jenengan minimal 3 juz, kan gitu. Jenengan nyuruh anak jenengan baca, ayo dek baca sampai maghrib sampai isya, jenengan minimal maghrib sampai jam 10. Jadi orang yang nyuruh itu harus lebih jemaah, ya. Ya walaupun kadang-kadang anak kita dari maghrib sampai isya, kita wala isya wala maghrib, ya. Kita enggak cuma nyuruh, dek baca Quran, dek ngaji, habis itu kita main WhatsApp sendiri, ya, atau mungkin aktivitas apa, ya. Dan itu saya kira pendidikan yang kurang bagus, ya, Mas. Ya, karena pendidikan yang paling bagus itu adalah uswah, ya, nggak perlu banyak teori, ya. Teori itu sering banyaknya dilanggar, ya, tapi kalau sembilan uswah mereka akan melanggar itu nggak bisa, ya, karena contoh, ya, nggak ada teorinya, ya. Nah, maka ketika seorang barang siapa yang benar melakukan sesuatu, ya, darinya yang tidak pantas, ya, bagi seorang guru khususnya, ya, makanya wah guru itu luar biasa, itu beban moralnya sangat berat jemaah. Makanya kalau ada guru kok ngerokok, nah itu sudah itu, ya. Madhab Syafi'iyah nggak layak dia jadi murabbi, apalagi ngerokok depan muridnya, nggak layak tuh, yaitu Inang Syafi'iyah. Kalau menurut ingdal jumhur kita ya nggak tahu, wallahu a'lam. Tapi menurut Imam Syafi'i nggak layak seorang yang ahli surbud dukhon diambil ilmunya, itu nggak layak. Bayangkan tuh, kan ngeri sekali jemaah, ya. Karena itu tidak menunjukkan etika yang bagus, ya, walaupun hukumnya nanti monggo dikaji dalam bab fikihnya. Tetapi sampai sebegitunya seorang murabbi saja, kalau dia misalnya suka kemudian perkataannya kok jorok gitu, itu nggak layak untuk diambil apa? Ilmu. Makanya ulama-ulama dulu itu sangat teliti banget untuk nyari guru, itu dilihat speknya. Ini kira-kira guru ini dari mana ini asal usulnya, nggak asal langsung kemudian oh ini guru viral nih, ya. Tahu guru viral, ya, atau murabbi viral baru 2-3 hari langsung viral diambil ilmunya, nggak bisa, ya.
Bayangkan Imam Syafi'i itu harus mengkaji guru-gurunya seperti Imam Malik rahimahullah ta'ala, itu dikaji dari mana jalur-jalurnya sampai beliau menimba ilmu dari gurunya. Dan itulah para imam kita dalam belajar. Makanya kita hendaknya kemudian untuk memperhatikan layak enggak dia untuk kita jadikan sebagai seorang guru. Baik. Merupakan berupa melakukan sesuatu yang haram atau yang makruh. Nah, ya, kalau ada seorang murabbi, guru atau kemudian pendidik, kalau konteks kita ya orang tua gitu, kok dia melakukan perkara yang haram atau mungkin makruh, ya walaupun makruh itu ya belum derajatnya haram jamaah. Makanya dalam fikih itu hukum larangan itu dua, hasilnya kalau nggak makruh ya hasilnya haram, itu larangan. Ya, anggaplah itu makruh, maka bagi seorang muslim makruh itu nggak boleh didekati jamaah. Ya, makruh itu bagi seorang muslim nggak boleh didekati. Nah, kalau ada seorang murabbi yang dia ini melakukan perkara haram atau perkara yang makruh, maka tidak layak bagi dia untuk diambil ilmunya. Maka melakukan sesuatu ya yang merusak keadaan ilmu. Ingat, keadaan ilmu, karena ilmu itu ya kalau ilmu agama ya wahyu Allah Subhanahu wa taala jemaah. Kalau ilmu dunia itu wasilah. Wasilah itu ada dua, wasilah yang bisa berpahala atau wasilah yang sama sekali nggak bermanfaat, ya sama sekali nggak bermanfaat, ya. Dan kalau wasilah yang bermanfaat seperti ilmu tib gitu ya, ilmu kedokteran, ya, ilmu perawat, ilmu obat-obatan, ya itu yang ada korelasi kemanfaatannya kepada kaum muslimin. Tapi kalau yang nggak bermanfaat, nggak ada sama sekali pujian untuk ilmu tersebut. Taib, maka menghentikan aktivitas segera waktu itu juga, ya jangan usah dilanjutkan. Ya, makanya dulu Imam Ahmad, termasuk Imam Ghazali ya, rahimahullah taala. Imam Ghazali itu kalau beliau memberikan sebuah wasiat atau nasihat, hampir jamaahnya itu 90% pasti menangis jamaah, tersentuh. Karena kalimat-kalimatnya beliau itu dalam gitu, ya, dalam kemudian juga sampai hati, ya. Makanya ulamanya orang zuhud itu Al-Imam Ghazali. Nah, sebelum beliau kemudian rujuk kepada Ahlus Sunnah, beliau itu dulu memiliki sebuah sebuah ilmu yang disebut dengan wihdatul wujud, ya, manunggale kaula Gusti, ya, kurang lebih itu. Tapi itu sebelum beliau rujuk jamaah, ya. Setelah rujuk itu ditinggalkan. Cuma kan problemnya murid-muridnya jamaah, ya. Seperti Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah ta'ala, itu beliau sebelum akhir hayatnya beliau juga rujuk ke Ahlus Sunnah, ya, dalam kitab Firqatun Najiyah beliau menyebutkan bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani boleh orang itu ngambil berkah dari kuburan dan mendoakan di kuburan untuk orang mati bla 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 dan sebagainya, ya. Makanya kalau ada beberapa aktivitas doa-doa gitu ila khadrati Syekh Abdul, nah itu beliau sudah rujuk sebenarnya. Dan kita sebagai muridnya, kalau muridnya itu nggak boleh pakai. Kalau perkataan guru kita salah dan sudah direvisi, sudah kemudian tidak boleh dipakai, nggak boleh kita pakai jemaah. Seperti saja perkataannya Imam Syafi'i, beliau kan punya perkataan dua, perkataan qaulul qadim dan qaulul jadidnya. Yang kalau istilah kitabnya beliau dulu, kitab yang paling tersohornya dalam kitab usul fiqh, itu beliau punya kitab yang namanya Risalah. Kitab Risalah itu kitab isinya terkait dengan usul fiqh dan kaidah-kaidah fikih. Itu beliau tulis karena permintaan dari salah satu gubernur yang ketika beliau sebelum ke Mesir, tolong tuliskan sebuah kitab yang bisa kita pegang di kampung kita sebelum Anda ke Mesir. Ditulis oleh Imam Syafi'i sebuah kitab namanya Risalah. Kitab Risalah ini sampai detik ini tidak ada yang menemukan jamaah wujudnya seperti apa, ya. Dan itu kitab yang tersaktinya usul fiqh gitu. Karena hilang kitab itu, ya wallahu alam, ditulis kemudian diantar oleh sebagian riwayat mengatakan kitab itu selesai ditulis oleh beliau kemudian diantar ke gubernur ini. Nah, sebelum sampai ini orang yang bawa mati, meninggal, kitab itu hilang. Kemudian beliau diminta lagi, coba tuliskan lagi setelah beberapa sekian abad, ditulis lagi dengan kitab yang lain, tetapi tidak sebagus kitab yang pertama. Makanya beliau itu punya qaulul qadim, qaulul jadid, ucapan versi lama, ucapan versi baru. Nah, ulama-ulama kita jamaah sekalian juga mirip-mirip. Dulu punya latar belakang yang nggak baik, kemudian beliau ini taubat, ya udah. Yang nggak baik jangan dipakai, gitu. Yang nggak baik jangan dipakai dalil untuk kita melakukan amal karena ucapannya beliau, nggak boleh. Ya, nah ini yang disebut dengan apa? Qaulul ulama. Jadi ulama juga bisa ada yang kepleset, ada yang salah. Itu manusiawi jamaah, ya, nggak ada masalah. Ya, dan bahkan banyak, bayangkan pernah saya kisahkan bahwa
Imam Hakim dalam kitab Mustadraknya, karena beliau menyusun kitab itu, orang itu beda sama sekarang ya, kalau kita kan bisa nulis ya pakai tulisan atau ketika pakai laptop. Dulu orang para menulis buku itu mereka pulang dulu, dikumpulkan dulu semua, diingat di benaknya, baru disalin. Nah, kitab Mustadraknya Imam Hakim itu dari semua hafalannya disalin semua, pokoknya disalin dulu, dimurojaahnya nanti kalau sudah ada waktu gitu. Nah, kitab itu dikumpulkan semua sampai sekitar 8 jilid, baru beliau revisi lagi dari awal, bab 1, kitab 2, kitab 3. Sebelum bab atau buku yang keempat beliau wafat, Imam Hakim ini. Bab kitab kelima, 6, 7, 8, 9 belum dicek. Ya, masih mungkin bahasa kita amburadul gitu ya. Kayak kita nulis apa? Skripsi atau apa yang masih mentah, belum kita revisi, belum kita cek, kita meninggal. Orang baca kan pasti, oh ini skripsi apa ini kayak gini kan gitu. Ternyata benar, ketika Imam Hakim meninggal, di kitab yang keempatnya karena sudah direvisi, Imam Dahabi 2 abad berikutnya muncul jamaah. Ini ulama besar juga, karena penasaran dengan kitab Mustadrak yang paling legendaris ya di zaman itu, dan sering kita jumpai juga dalam kitab Mustadraknya Imam Hakim gitu, dikoreksi sama Imam Dahabi. Jilid pertama, kedua, ketiga, keempat, oh aman nih, kita bagus ya. Ternyata masuk ke 5, 6, 7, apa komentarnya Imam Dahabi? Komentarnya sangat pedes sekali jemaah. Jadi itu wajar ya. Apa katanya? Saya tidak pernah melihat dalam kitabnya Hakim kecuali kebodohan. Bayangkan tuh, sekelas Imam Hakim dikomentari oleh Imam Dahabi, saya nggak pernah melihat dalam kitabnya Imam Hakim kecuali kebodohan. Karena jilid ke-5, 6, 7 itu belum dicek oleh beliau. Dan beliau sudah meninggal jemaah. Ya, pertanyaan kita, apakah beliau itu bodoh gitu? Kan enggak. Ulama sekelas Imam Hakim rahimahullah ta'ala dikatakan Imam Dahabi, ya karena memang beliau nggak tahu, belum dicek gitu kan ya. Kalau dulu kan para ulama ngumpulkan dulu apa yang diingat, baru dicek nanti ya. Nah, kalau kita beda, kita nggak ngumpulkan juga nggak ngecek. Nah itu ya, bedanya kita di situ jamaah ya, jauh gitu ya. Ngumpulkan aja enggak, apalagi ngecek. Sudah kita kumpulkan aja belum tentu jadi ya. Makanya keberkahannya ulama-ulama dulu, walaupun medianya beda, waktunya beda, kesibukannya beda, fasilitas transportasinya juga beda, tapi berkahnya jemaah ya, tapi berkahnya. Nah, sekarang fasilitas kita masya Allah, nulis aja dengan ngetik, ada yang ngetikin, nanti kalau cetak sendiri juga bisa, nggak perlu penerbit sekarang tuh ya. Tapi faktanya masya Allah ya, itulah perbedaan waktu dan berkahnya. Nah, kemudian faqasatul kalam li ghairi taujihi wala faidah ya. Dan juga seorang yang ketika dia ngajar nggak boleh kemudian banyak ngomong terus tapi nggak ada arahan yang signifikan ya. Makanya istilah kita teori ya kalau di kelas ya, dikasih materi terus gitu, tapi nggak menunjukkan kalau kemudian guru itu ini loh, misalnya ada anak di kelas nih, anak makan tangan kiri, dibiarkan. Itu jauh lebih penting diingatkan daripada guru itu memberikan materi jamaah. Jadi kasratil kalam bi ghairi tauji, banyaknya orang ngasih materi, ngasih teori tapi tidak memberikan arahan wala faidah, maka itu nggak ada manfaatnya, nggak penting ya. Sekarang ngapain kita ngajar tapi ada anak makan tangan kiri, walaupun misalnya dalam kondisi darurat boleh ya, atau mungkin anak itu kemudian tidak punya adab di kelas atau di ruangan, kakinya di atas meja misalnya, gurunya masih ngajar aja jelasin. Itu kata beliau apa? La faidah wala tauji, nggak ada intisari pembelajaran, nggak ada intisari manfaatnya sama sekali ya. Berarti kalau kita bawa ke diri kita masing-masing sebagai orang tua ya sama jemaah ya. Anak kita kalau ada masalah adab kurang baik langsung ditegur, di masjid juga khususnya ya. Anak-anak kita yang kurang bagus langsung ditegur, siapapun boleh, nggak harus takmir, tapi yang baik je, karena anak-anak itu adalah pengganti kita. Jangan sampai jenengan lukai anak itu sampai kemudian dia terngiang, wah dulu aku dimarahin sama Pak Takmir, wis nggak akan ke masjid Al-Furqan ila yaumil qiyamah. Wah itu jangan. Itu anak kalau sampai gitu itu nyari masjid yang lain, nyari masjid yang bisa rame maksudnya gitu ya. Maka diingatkan dengan cara yang baik jamaah, karena anak itu invest kita. Maka jangan nggak usah berkeluh kesah kalau hari ini kita, ini mana pemudanya kok nggak ada, ini mana anak-anak ya, mungkin dimarahi oleh salah satu orang yang anak-anak itu akhirnya benar nggak ke masjid semua ya. Makanya ya dengan cara yang adil itu pertengahan jamaah ya, yang nggak lembek, nggak longgar, juga nggak keras gitu
Dan kita semua punya kewajiban, anak-anak itu kalau lari di masjid diingatkan, "Dek, jangan lari-lari ya, Dek, nanti jatuh gini-gini." Monggo lah dengan cara jenengan, ya. Ada tauji jamaah. Ya, tauji itu kayak arahan gitulah, ya. Au khirsin ala kasratil kalam, atau ada guru atau orang yang dia itu memang banyak ngomong, banyak teori, ya, tapi prakteknya nol, ya, nggak ada. Jangan. Au mu'asyarah man la yaliku ashiratahu, atau ada seorang guru atau orang tua di sini, dia berinteraksi sama orang yang nggak penting, ya. Ya, makanya kalau bapak-bapak, ibu-ibu wabil khusus, kalau punya komunitas yang nggak penting, keluarkan dari grup, ya. Ini ngapain, suka gibah, keluarkan. Suka ngerasani suami orang, keluarkan. Suka ngajak gosip, keluarkan, ya. Kalau kita punya teman-teman di dunia yang kemudian nggak penting, yang disebut dengan apa, layari kubi, udah tinggalkan aja, ya. Atau orang yang kemudian setipe dengan itu, ya. Kita sudah punya komunitas baik, tapi tiba-tiba kedatangan orang yang nggak penting, ya, tinggalkan. Nah, maka seorang guru, ya, boleh dia menolak kalau ada murid yang memang, kalau bahasa di sekolah ya, terima pindahan, yang memang anak ini pindahan ada masalah. Kasus misalnya dia mencuri, kasus dia mungkin masalah tawuran, kasus masalah mungkin dia membunuh, macam-macam. Kok pindah sekolah kita? Seorang guru boleh menolak jemaah. Ya, kenapa? Karena memang ya ini salah alamat, ya, salah alamat. Ya, makanya ada sekolah itu sekolah bengkel. Nah, ini yang memang luar biasa, ya. Semua masuk ini, barang bekas masuk, belum jadi masuk, bagus juga masuk, cacat masuk, perlu tempel masuk, perlu dicat masuk, butuh baut masuk. Itu sekolah bengkel luar biasa. Ya, kalau tukang bengkelnya mampu ya monggo. Nah, kalau nggak mampu ya jenengan kendat, bunuh diri, ya. Makanya orang itu kan dalam kaidah al-istita'ah, ya, kemampuan kita itu bisa kita takar jemaah. Ini kira-kira mampu nggak? Ini kira-kira bisa nggak gitu, ya. Kalau bisa monggo, kalau enggak ya mundurlah, ya, cari yang kira-kira siap untuk kita kader saja. Nah, wa yaktafi bil isyarah ma'a takfihim, ya, maka cukup seseorang itu mengisyaratkan siapa yang memahaminya jika ia tidak berhenti, ya. Jadi kadang-kadang ya kita ini punya posisi, biasanya kalau seorang guru, seorang murabi, kadang-kadang ya udahlah, mumpung punya posisi ya udah lanjut aja, wis, anak ini paham atau enggak paham, punya akhlak atau enggak, ya enggak terlalu penting, ya, itu kesalahan besar jemaah, ya. Fa'ilam yantahi nahahu an dzalika jahron, maka jika seorang guru itu melarang, ya, kadang-kadang kan ada anak yang melanggar di kelas atau melanggar di ruangan, atau mungkin anak kita rame-rame, ya, boleh nggak sekiranya dalam hukum fikih kemudian kita larang di tempat terbuka jemaah, ya. Jika dibutuhkan silakan, ya. Jika dibutuhkan silakan, ya. Contoh, Nabi pernah suatu ketika, yang pernah saya kisahkan juga, bahwa ketika Nabi mengatakan la taqul dzalika ya fulan, jadi ketika ada seorang yang habis sholat, kemudian Nabi tanya, di mana ini sahabatku yang bernama Malik bin Dukhshan, kok nggak nampak? Tiba-tiba ada orang mengatakan dia munafik ya Nabi. Maka Nabi katakan kepada orang tersebut, wahai fulan, jangan kamu ucapkan kepada sahabatku dia munafik. Itu di seluruh para sahabat jemaah, ya. Dan Nabi SAW mengatakan itu dalam rangka biar ini orang tidak suka menjelekkan orang di depan orang lain. Nah, kondisi seperti itu nggak ada masalah, ya. Misalnya ada orang nuduh kita di tempat umum, ya kita sampaikan, jangan katakan gitu ya, ya, nggak selayaknya seorang muslim menuduh orang muslim walaupun itu benar, ya. Saya ulang, tidak boleh menuduh orang muslim di tempat umum walaupun itu benar jemaah. Itulah kehormatan seorang muslim, sangat dijaga oleh syariat, ya. Bahkan setelah meninggal pun masih mulia. Sekarang kan enggak, ya, apalagi zaman media, dikit-dikit ada masalah langsung bikin WA story, nggak nyebut nama tapi nyebut ciri-ciri, kan sama aja. Sedangkan yang di WhatsApp kita itu ada beliau, ada teman-temannya, ya. Ibu yang rumahnya pojok sendiri, warnanya hijau, oh dasar gini panjang gitu, kan temannya, oh ibu ini toh, nggak boleh jamaah, jangan, ya. Karena kalimat-kalimat yang kita berikan lontaran, walaupun benar, ingat, walaupun benar, itu termasuk kita berbuat dosa kepada saudara kita, ya. Termasuk ini kan ranah ghibah, ya. Ranah ghibah itu menyebutkan sesuatu pada diri orang lain walaupun itu fakta. Maka Nabi komentari apa, ya,
Ketika ada orang yang mengatakan, ya Rasulullah, kaifa in aqulu fihi, bagaimana jika aku ini mengatakan dan itu fakta? Nabi katakan, fa in taqul ma fihi qad akhtabta, atau kama qala Nabi, jika Anda menyampaikan apa yang ada dalam diri saudara Anda itu benar, itulah ghibah. Berat jemaah, itulah ghibah. Kalau tidak ada, kata Nabi, faqad bahatta, Anda telah berdusta terhadap saudara Anda, dan itu levelnya lebih besar dosanya. Ya, makanya nggak boleh, bener ya, dijaga rapat. Taib. Ya, jadi boleh secara umum kita ingatkan ada orang yang misalnya tidak benar di ruangan gitu, karena banyak ya, untuk memberikan perhatian agar dia berhati-hati. Nah, tujuannya apa jamaah sekalian? Kenapa kita boleh mengingatkan di tempat umum? Tujuannya sebagaimana Nabi kita tadi ya, mengingatkan orang yang mengatakan sahabatnya itu munafik. Tujuannya agar orang lain berhati-hati dari dia. Itu tujuannya. Ya. Dan itu posisinya adalah seorang yang punya power ya. Kalau kita misalnya guru atau orang yang ada di kelas itu, atau mungkin orang tua, di sini adalah ayah. Ya, karena ayah itu sebagai murabbi yang paling utama jamaah. Ya. Sebagai pendidik untuk di rumah itu adalah ayah. Ya, makanya ayah itu harus melek ilmu agama. Jangan sampai ada seorang ayah yang nggak melek ilmu agama. Ya, atau kadang-kadang berargumen, wah udahlah saya cari istri yang melek aja Ustadz, yang agama, nanti anaknya biar dididik istri. Boleh nggak jamaah? Panjenengan punya kewajiban untuk mendidik istri dan anak-anak. Tapi faktanya ada seorang suami yang mungkin istrinya lebih berilmu, ya itu bonus. Ya. Itu bonus. Tapi tetap suruh mendidik istrinya. Nah, idan fa illam yantahi fala ba'sa khina idin, ya, maka jika seandainya kemudian keadaan santri atau siswa atau anak itu masih ngeyel gitu di sebuah ruangan dalam majelis ilmu, maka ia tidak boleh kemudian berbuat yang menyakiti hati jemaah. Ya, nggak boleh dikata-katain, nggak boleh dijelek-jelekin, nggak boleh direndahkan kehormatannya di hadapan orang lain. Ya, sampai sebegitulah Islam bagaimana menjaga kemuliaan seorang Muslim. Ya, jadi nggak boleh dijatuhkan, dihina, ya, dan lain sebagainya. Taib. Maka oleh karena itu seorang guru hendaknya dia memperhatikan kondisi muridnya masing-masing. Ya. Oh ini anak ini begini, oh anak ini begini, harus ngerti jemaah. Ya, sikon kondisi muridnya masing-masing. Ya. Seperti misalnya dalam bab masalah fikih, ya, kalau misalnya ada seorang murid, ya, atau mungkin audien atau mungkin anak-anak kita dalam hal yang sangat sederhana jamaah, yang sering dilupakan oleh kaum muslimin hari ini, hakul muslim alal muslim. Ya, jadi hak muslim satu dengan yang lain itu ada situn, ada 6. Ada yang mengatakan ada khomsun, ada 5. Ya, di antaranya raddus salam, ucapin salam atau menjawab salam. Kemudian kalau dalam ranah yang lain, yang dalam konteks masyarakat, iyadatul marid, silakan kalau ada yang sakit dijenguk. Ya. Kemudian ittiba'ul janaiz, silakan mengantar jenazah, mengurus jenazah, ya, sampai selesai. Ini termasuk di antara plafon-plafon pendidikan jamaah, yang kalau di luar kita tunjukkan sosial kita dengan masyarakat, misalnya semerawung, ketemu orang, ketika ada orang meninggal kita datang, kita bantu, ya, ketika ada orang sakit kita jenguk. Bahkan termasuk di antaranya adalah al-abrazul muqassam, yang suka sumpah wajib menunaikan sumpahnya. Ya. Dulu sumpah itu dipegang erat oleh budaya jahiliyah jemaah. Orang jahiliyah saja itu sangat memegang erat yang namanya sumpah. Ya. Kalau istilah hari kita ini, kalau orang mau naik jabatan pakai sumpah, tapi sering dilanggar juga. Kalau dulu enggak jemaah, mereka enggak berani. Mereka kalau sudah sumpah, mereka lakukan. Pantang mereka itu kemudian ketika sudah sumpah mundur gitu. Dan itu hak muslim terhadap muslim yang lain. Ya, biasanya kita sudah sumpah, ya, nanti kalau saya begini atau bernadar langsung tunaikan. Ya, sebagaimana kisah kalau kita lihat dulu kakeknya Rasulullah, ya, Abdul Muthalib itu punya anak 16 jemaah.
6 perempuan, 10 laki-laki. Yang paling terkenal mungkin ya paman Nabi yang beriman, Hamzah dan Abbas. Itu masih ada 14 jamaah. Abdul Muthalib itu bersumpah, nanti kalau saya punya anak lebih dari 10, saya sembelih 1. Akhirnya Allah berikan 16. Lah, Abdullah itu anak yang paling belakang, atau yang bukan yang paling belakang, tapi yang paling ragil dari yang cowok ya, bukan ragil dari yang cewek. Jadi 10 cowok-cowok lah, ini Abdullah yang paling belakang, ayahanda Rasulullah Muhammad bin Abdullah SAW. Kebetulan Abdullah ini karakternya anak baik jamaah, soleh lah gitu, soleh, cakep, tinggi, ganteng, dan baik. Karena dulu orang-orang jahiliyah itu kalau mau apa-apa pakai undian ya. Makanya tatoyur budayanya orang jahiliyah itu sangat kental. Tato itu beranggapan tapi diundi dulu. Nah karena ini anaknya 16, maka sumpahnya tadi apa? Mau nyembelih salah satu anaknya, maka anak yang laki-laki diundi, ditulis di batu fulan-fulan, ada Abdullah, ada Hamzah, ada Abbas, ada nama-nama yang lain diundi. Yang keluar siapa, nanti itu yang disembelih, dibawa ke salah satu dukun kalau istilah hari ini ya. Karena dulu mereka itu punya 2 tukang pengambil keputusan, 1 adalah hakim, 2 dukun. Nah kebanyakan kalau seperti ini dukun datang ke dukun, tolong mbah ini dikopiok. Dikopiok harapannya si Abdul Muthalib jangan sampai keluarnya Abdullah, karena nggak mau, ternyata keluarnya Abdullah. Aduh musibah ini, mbah kopiok lagi mbah, curang nih ya, kopiok lagi keluar Abdullah lagi. Coba yang ketiga lagi mbah, kopiok lagi Abdullah lagi. Ya udahlah sembelih aja anak saya ini, kan nasibnya udah kayak gini ya. Mau disembelih, orang Mekah kaget nih, ini ngapain Abdul Muthalib nyembelih anaknya sendiri. Akhirnya Abdullah digeret telinganya, pokoknya jangan pokoknya gitu intinya. Akhirnya dipikir-pikir lagi, wah jangan disembelih, ini anak banyak yang suka gitu kan. Akhirnya adu banding dia ke dukun yang lebih senior, tapi dengan satu syarat, ini anak mau diselamatkan, gimana caranya? Kata dukun yang senior bilang, kamu boleh tapi ngasih kayak semacam tukaran, 1 anak tukar 10 onta. Jadi maksudnya Abdullah 1 nama tetap diundi, tapi nama-nama saudara yang lain itu ada 10. Jadi otomatis kan kecil kemungkinan keluar Abdullah, karena ada nama Hamzah mungkin ada 5, anak yang lainnya 5, jadi Abdullahnya cuma ada 1, dikocok lagi. Harapannya Abdul Muthalib, wah nggak bakalan keluar nama Abdullah, ternyata keluarnya Abdullah jemaah. Ini bapaknya sampai, ini diapakan? Oke saya taruh lagi, saya pasang 10 onta lagi, berarti potensi untuk keluar Abdullah sangat kecil, karena tambah 10 nama 10 mas nggak akan keluar, kocok lagi jemaah. Keluar Abdullah lagi, taruh lagi 10 onta, jadi nama-nama saudaranya 10, 30 kali lipat. Wah ini udah terakhir nih guys, onta udah habis nggak apa-apa, dikocok, keluar Abdullah juga jemaah. Emang nasib ini anak gitu. Karena sayangnya beliau sama Abdullah, akhirnya anak ini gimana caranya biar saya tebus, saya nggak jadi sumpah. Ini karena sumpah jemaah, sumpahnya orang kafir itu pegang erat, beda dengan muslim hari ini ya, nggak perlu ditebus-tebusan, diingkari ya. Akhirnya ditebus 3 kali lipat, tebusan pertama, kedua, ketiga ya, kurang lebih berarti 30 onta. Akhirnya Abdullah bebas, singkat cerita gitulah. Kembali ke sumpahnya orang jahiliyah itu masya Allah dipegang erat jamaah, karena mereka yakin sumpah itu ada tolak balaknya. Makanya Nabi sebutkan dalam sebuah hadis, di antara hak muslim dengan yang lain itu 6, salah satunya kalau tidak sumpah tunaikan ya, semi-semi kayak macam dengan nadar itu jamaah. Kalau orang nadar tunaikan ya. Dan yang kelima menjawab orang bersin ya. Kalau ada saudara kita alhamdulillah bersin, mengucapkan alhamdulillah, kita mengucapkan yarhamukallah. Itu yang kelima. Dalam hadis yang lain yang keenam adalah termasuk di antara hak muslim dengan yang lain, memenuhi panggilan undangan walimah ya, memenuhi panggilan walimah. Jadi kalau diundang walimah nggak boleh bolos ya, nggak boleh bolos, datang aja. Apakah harus ngasih sumbangan Ustadz? Harusnya enggak jamaah. Dalam hukum fikih nggak harus mengasih sumbangan, datang makan selesai pulang. Jadi tadi kita berbicara seorang guru hendaknya memberikan sebuah pelajaran
lebih real dan fakta di lapangan untuk mengucapkan salam pada santri-santrinya. Kemudian wa husni at-takhatub fil kalam, memberikan contoh dan pengajaran bagaimana kalau bicara dalam lisannya. Dan senantiasa at-ta'awun 'alal birri wa taqwa, ya, dan seorang guru mengajarkan bagaimana saling mencintai kebenaran, tolong menolong di atas kebenaran dan di atas ketakwaan, ya. Dan itulah kunci di antara keberhasilan seorang guru dalam memberikan pendidikan karakternya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang gibah, Pak Ustadz. Memberitakan sebuah peristiwa pencurian di suatu tempat, di mana saja, di masjid atau di mana sajalah, dengan menyebut namanya si pelaku pencuri itu, apakah termasuk gibah? Apalagi kalau di media televisi itu malah ditambahkan pelakunya melalui fotonya dan video barangkali malah. Apakah itu juga termasuk gibah? Demikian Ustaz, mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Terkait dengan kasus yang ditanyakan, apakah itu gibah? Jawabannya limaslahati muskilah, jadi untuk mengungkap bagaimana permasalahan, maka itu bukan gibah. Ya, itu bukan gibah. Karena kita ingin tahu pelaku dan kemudian siapa yang berbuat kesalahan. Ya, itu bukan gibah, tetapi justru itu hal yang diperbolehkan, ya, untuk membongkar kesalahan seseorang. Ya, sama halnya kalau kita bicara dalam konteks yang mungkin mengingatkan orang akan keburukannya misalnya. Jadi karena dia ini orang yang naudzubillah gitu ya, sangat menyimpang, sangat sesat, dan bahkan akidahnya, pemikirannya, amalnya, ajakannya itu semuanya kesesatan. Maka kita boleh menyebutkan, ya, nama fulan agar orang berhati-hati dengan fulan. Sebagaimana Nabi pernah mengingatkan salah satunya kepada seseorang munafik, ya, yang kemudian kalian berhati-hatilah dengan fulan, ya, agar kita berhati-hati. Nah, dalam kasus masalah seperti ini juga para ulama menyebutkan itu juga diperbolehkan untuk mengungkap permasalahan. Wallahu a'lam.